Akhirnya kan kita mendengar bahwa Mbak Puan mengatakan PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tapi kita mendukung lewat DPR. Iya, betul, betul. Kenapa akhirnya pilihannya hanya mendukung lewat DPR? Kenapa tidak disertakan juga mendukung dalam kabinet? Apakah memang tidak terjadi kesepakatan ketika berbicara soal kabinet? Enggak lah, artinya satu yang pasti hak prerogatif menentukan menteri itu kan di tangan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Maka tentu saja ya pada saat kita tidak dipilih, ya bukan berarti lalu kemudian kita merasa loh apakah ada deal yang tidak sepakat. Dari awal pun kita tidak dalam posisi mengharapkan apa-apa dalam konteks penyusunan kabinet Pak Prabowo. Tidak dipilih atau PDI Perjuangan memang tidak menawari itu juga? Yang pertama. Yang kedua kita juga nggak nawarin. Itu loh. Jadi dua-dua itu kita satu nggak GR. Dua kita nggak nawarin. Udah Pak Prabowo jalan aja. Kabinet baru jalan aja dengan bagaimana visi Pak Prabowo. Kita menghargai bagaimana Pak Prabowo menganggap. PDI Perjuangan tidak nawarin, Mas Eno? Kita tidak dalam posisi itu. Tapi Pak Prabowo menawari kan? Ya, visi Pak Prabowo itu kan persatuan. Betul. Artinya semua diajak, semua diajak membangun bangsa. Nah, perspektif kami agak berbeda. Dalam arti membangun bangsa, bersatu. Bukan berarti pada saat kita menjalankan peran di DPR sebagai bagian dari mekanisme kontrol, itu bukan berarti kita tidak mau bersatu. Bukan berarti kita berbeda loyalitas dengan bangsa dan negara. Bahkan dalam pidato Pak Prabowo kan disampaikan, Pak Prabowo itu menyampaikan kalau beliau dianggap tidak lagi sama dengan visi besar bangsa, menyeleweng dari cita-cita itu, maka silahkan pendukungnya meninggalkan beliau. Loh, ini teladan seorang pemimpin yang mengatakan bahwa kesetiaan itu pada bangsa dan negara, bukan pada masuk tidaknya dalam kabinet. Betul. Bukan pada bergabung atau tidak. Nah, itu kita menganggap ya ini kita menjalankan juga apa yang menjadi pesan Pak Prabowo. Iya. Nanti kita akan bahas nih soal memang pidato perdana Presiden Prabowo di MPR DPR kemarin itu luar biasa ya. Tapi sebelum itu nih Mas Eno, karena informasi yang beredar di kalangan wartawan adalah sebenarnya Pak Prabowo menunggu loh sampai hari terakhir pun menunggu sebelum pelantikan itu menunggu ada nama yang diserahkan oleh PDI Perjuangan untuk masuk dalam kabinet. Apakah benar informasi itu tidak deal-kah atau gimana? Ya masalah beliau menunggu atau tidak, saya rasa kan saya bukan juru bicara Pak Prabowo dalam konteks ini. Artinya ya sebagai juru bicara PDI Perjuangan, benar tidak PDI Perjuangan ditunggu oleh Pak Prabowo kalau kita untuk menyerahkan nama kabinet? Aku tetap menjawabnya sama, bahwa kita dalam posisi yang ya artinya kan kita harus menyodorkan kalau itu ada yang menunggu. Nah, kita nggak dalam posisi itu kok. Kita tidak dalam posisi untuk mengharapkan bahwa ada sesuatu yang akan kita dapatkan dalam konteks pembagian jatah menteri pasca Pilpres kemarin. Kita sadar bahwa membangun bangsa itu realnya ada banyak cara untuk bisa ikut serta berkontribusi. Nah, di parlemen itu nggak kalah mulia. Lalu kenapa kita harus kemudian menyodorkan nama? Kurasa Bu Mega politisi yang sangat berpengalaman, punya ciri khas berpolitik dengan intuisi dan kontemplasi politik yang matang. Kalau kemudian beliau memutuskan bahwa pembagian peran yang terbaik itu adalah ya yang di eksekutif jalan, yang di legislatif juga harus jalan dengan fungsinya, menghargai seluruh pendapat kritis publik yang mengharapkan bahwa ya pasca Pilpres PDI Perjuangan bisa memainkan peran. Ya artinya intuisi itu aku yakin udah berulang kali diuji. Dan ini ujian kesekian kali bagi PDI Perjuangan dan kita membuktikan bahwa kita konsisten pada sikap-sikap kita. Aku rasa itu. Bagaimana dengan nama Pak Budi Gunawan sebagai Menko Politik Hukum Keamanan ya? Apakah itu adalah nama yang kalau tidak disodorkan bahasanya, apakah itu nama yang direstui oleh Bu Mega? Karena yang kami dengar Pak BG bagaimanapun meminta restu dari Bu Mega untuk bergabung dalam kabinetnya Pak Prabowo. Ya, Pak BG patriot bangsa, beliau pengagum Bung Karno, dan kalau dikatakan bahwa beliau punya kedekatan dengan Bung Karno dan dengan PDI Perjuangan, mungkin karena memang beliau pembaca yang handal dan membaca betul bagaimana cerita tentang Bung Karno, pernah jadi ajudan Bu Mega, sehingga kedekatan itu pasti itu secara historis tidak bisa dipisahkan. Tetapi kan secara legal formal beliau bukan kader PDI Perjuangan.
dan tidak punya KTA PDI Perjuangan. Secara endorsement politik tentu ini berbeda. Kita tidak kemudian melakukan suatu dorongan atau jaminan politik secara kelembagaan terhadap masuknya Pak BG dalam kabinet. Kita menghargai beliau sosok yang sangat pantas, sangat layak untuk menjabat sebagai Menko Politik dan Polkam ya. Jadi tidak ada endorsement juga dari PDI Perjuangan ke Pak BG untuk masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo? Ya Pak Prabowo kan memang kita ketahui sudah 5 tahun terakhir menjadi rekan sejawat di kabinetnya Pak Jokowi dengan Pak BG. Dan kedekatan itu terjalin. Artinya ya karena tugasnya beririsan antara Kementerian Pertahanan dan Kepala BIN, maka ya menjadi wajar kalau terjadi hubungan antar personal. Nah jadi kalau beliau diminta untuk masuk ke kabinet, kita ikut bangga, ikut senang. Beliau tokoh yang punya pengalaman panjang, bahkan berperan sentral di tahun 2019 dalam konteks mempertemukan Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo di Tengku Umar. Artinya ini ceritanya panjang dan nggak ada kita kemudian bicara endorsement atau jaminan politik secara kepartaian. Gitu. Ya. No endorsement berarti ya? No, tetapi kita ya ikut bangga dan ikut senang. Oke. Ya. Bagaimana sekarang dengan pidato perdana Presiden Prabowo yang sayang sekali Bu Mega tidak bisa hadir di pelantikannya. Ini juga menjadi pembicaraan nih, Mas Heno. What happened? Ya, Bu Mega memang kurang fit. Itu alasan teknis aja. Jadi nggak ada alasan yang substansial, alasan yang konseptual kenapa Bu Mega nggak hadir, karena alasan fundamental. Secara komunikasi beliau menitipkan pesan kepada seluruh anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan untuk hadir dan memberikan dukungan. Ini wajib sifatnya, instruksi. Artinya seluruh kader yang bertugas di Senayan harus hadir dalam pelantikan Pak Prabowo dan menitipkan salam melalui mereka semuanya. Tapi Bu Mega sendiri tidak bisa hadir ya, memang karena kurang fit. Aku rasa nggak ada masalah yang serius di sana. Masalah politik, ketidaknyamanan karena persaingan pada saat Pilpres Enggak atau lah. Segala macam dinamika yang terjadi. Masalah teknis saja. Apalagi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bu Mega sebelum masa-masa ini ya. Itu kan datang ke Rusia dan datang ke Samarkand yang aku bilang tadi. Artinya mengingat lagi merentang sejarah bagaimana Bung Karno itu punya hubungan yang sangat dekat dengan banyak negara asing. Ini secara tipologi politik sebenarnya kan sangat mirip dengan karakter Pak Prabowo yang lebih outward looking. Artinya lebih cenderung untuk membangun hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, bisa tampil di dunia internasional, fasih dalam berbagai bahasa. Itu punya kesamaan tipologi karakter politik. Jadi artinya secara visi itu dalam konteks geopolitik ya ini nggak ada banyak perbedaan yang serius. Artinya ya Bu Mega nggak hadir karena sakit aja, karena nggak fit. Jadi biasalah aku rasa. Oke. Semoga keadaannya sudah lebih baik sekarang ya. Amin. Dan apakah kita masih bisa untuk tetap berharap bahwa dalam waktu dekat, setelah urusan kabinet ini agak longgar lah ya, udah selesai itu, akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega yang selama berbulan-bulan ini dinantikan tapi belum terjadi? Ya, Bisakah kita masih sangat bisa, optimis? Sangat bisa. Aku yakin malah itu setelah aku timbang-timbang dan pikir-pikir, momentumnya akan jauh lebih baik kalau pasca pelantikan. Artinya nggak akan ada lagi kecurigaan orang bahwa pertemuan ini pertemuan pragmatis, pertemuan transaksional, deal-deal politik. Itu akan menangkis semua asumsi itu. Karena sudah terbentuk kabinetnya, sudah digembleng nanti di Magelang misalnya. Ya mau ngapain lagi? Kita tentu nggak mengharapkan kan kabinet Pak Prabowo ini bongkar pasang, kemudian reshuffle 1 tahun sekali. Itu yang kita ingat, satu pembelajaran berharga dari era pemerintahan Pak Jokowi. 1 tahun sekali ada pembaruan menteri. Itu tentu secara efektivitas ya kita susah mengharapkan ini akan efektif. Makanya kalau kemudian pertemuannya pasca pelantikan, ini kita berdoa bahwa ya kecurigaan dan asumsi orang itu menjadi ya sudah selesai. Kita ketemu memang karena ingin membicarakan isu-isu penting. Itu yang menjadi concern Bu Mega. Oke. Mas Heno, sebagai seseorang yang belajar ilmu politik, kemudian juga terbelakangan berpengalaman sebagai juru bicara, Mas Heno kan pasti belajar banyak soal komunikasi politik ya. Ketika mendengar pidato
perdana Presiden Prabowo kemarin itu pada saat pelantikan, sebagai seorang komunikator politik, apa yang Mas Seno tangkap? Ya, spiritnya sangat baik, bagus sekali. Aku mendengarkan ulang tadi di perjalanan ke sini, aku dengarkan lagi bagaimana Pak Prabowo memberikan pidato politik di DPR dan menyampaikan dengan begitu matang. Aku rasa secara kedewasaan pengalaman politik beliau juga mengantarkan beliau ke posisi hari ini. Kita bangga punya presiden yang punya public speaking yang sangat baik. Meskipun wakil presidennya jarang mau hadir di acara-acara publik yang menuntut ada public speaking di sana. Artinya ini ada kontras yang begitu jauh antara presiden terpilih dengan wapres terpilih. Bagaimana Pak Prabowo menetapkan set standar kualitas seorang pemimpin negeri ini begitu tinggi. Beliau punya kemampuan untuk bagaimana caranya menyapa seluruh kawan-kawan pemimpin dunia yang lain, punya pandangan yang clear tentang Indonesia, pernah menulis buku beberapa kali. Tetapi wakil presidennya pernah mengaku bahwa budaya baca di rumah tidak ada. Jadi ini suatu contrasting yang menarik. Bagaimana standar kepemimpinan yang diberikan oleh Pak Prabowo itu ternyata kita melihat ada Pak Wapres yang juga sangat berbeda dengan Pak Prabowo. Itu yang aku lihat. Kalau mau jujur itu yang aku lihat. Dengan standar tadi yang Mas Seno katakan ya. Menurut Mas Seno itu juga akan memberikan efek positif, efek kejut juga tidak buat para pembantunya yang tadi Mas Seno sudah singgung ya. Jumlahnya ini banyak. Total 100 lebih anggota kabinetnya. Apakah dengan komunikasi politik Pak Prabowo yang seperti itu akan memberikan efek positif buat para pembantunya juga? Karena dalam 2 kali pidato Pak Prabowo di depan para menterinya langsung ya pada saat pelantikan, kemudian kemarin rapat perdana kabinet, itu narasi yang disampaikan poinnya sama. Soal bagaimana kita harus swasembada pangan, swasembada energi, kemudian memberantas kemiskinan, korupsi, menterinya harus kolusi, bekerja dengan baik, menterinya harus bekerja untuk rakyat. Narasinya itu clear, bahkan kita saja ingat gitu kan. Untuk para pembantunya sendiri akan lebih sangat, efeknya itu akan lebih dalam tidak? Nancapnya pesan itu. Ya pasti makin berat ya. Artinya pada saat beliau menetapkan standar itu kan ya gimana harus diterjemahkan dalam instrumen program yang pasti. Kalau aku melihat sih apa yang disampaikan Pak Prabowo, semua itu kan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi, otokritik itu. Kenapa aku bisa bicara seperti itu? Aku ini sebagai secara status ini seorang mahasiswa ilmu politik. Pak Prabowo 5 tahun terakhir ini Menteri Pertahanan yang ada di dalam kabinet Pak Jokowi. Pada saat beliau bilang, jangan kita merasa berbangga kita menjadi anggota G20, G20. Karena masih banyak rakyat kita yang miskin, rakyat kita yang susah makan. Ini datanya kan pasti jauh lebih akurat daripada dataku. Bagaimana kemudian aku bisa nggak percaya? Artinya ini suatu kritik yang jujur, suatu kultur yang baik, bahwa melihat ada persoalan yang ini ditinggalkan oleh pemerintahan yang lama dan ini menjadi PR beliau. Maka nggak heran kalau beliau sangat menggebu-gebu. Ini banyak ini yang belum tuntas ini. Dari 10 tahun, 5 tahun terakhir kepemimpinan kemarin. Ini PR kabinet baru. Ini juga banyak sekali. Dan artinya dengan jumlah kabinet yang gemuk. Gemoy itu ya, kata orang. Masyarakat Indonesia juga akan mengharapkan bahwa solusi-solusi atas persoalan itu juga akan sama bombastisnya dengan narasi pidato beliau yang sangat baik itu. Aku rasa itu akan jadi satu konsekuensi logis karena bagaimanapun kan kinerja menteri itu menjadi ukuran. Dari semua pidato Pak Prabowo itu kinerja menteri-menteri yang di bawah ini yang akan jadi ukuran. Jangan sampai baru kemudian menjabat berapa hari itu malah mencederai semangat gedenya dengan membuat kop surat yang misalnya ceroboh. Ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu yang aku rasa ini membuat publik akan bertanya-tanya. Bisa nggak mesin sekian besar yang ini pasti pakai anggaran negara itu kemudian bekerja sesuai dengan tuntutan Pak Prabowo. Apalagi kita melihat kondisi ekonomi kita juga tidak sedang baik-baik saja. Agak lesu juga. Nah ini tantangan buat Pak Prabowo untuk bagaimana caranya melecut kabinetnya untuk bisa bekerja tidak hanya dalam konteks narasi,
Tapi instrumen teknisnya gimana? Koordinasi antar kementerian gimana? Ini banyak banget loh. Kita tahu persoalan yang jadi masalah itu kadang satu isu. Ini bisa tumpuk-tumpuk. Kementerian yang mengurus, kemudian lembaga negara, ini nggak hanya satu, kadang hanya ada multiple kementerian di sana. Artinya kerja Menko ini akan sangat disorot. Dan kita tahu banyak dari Menko-Menko ini adalah ketua umum partai politik. Maka bagaimana caranya soliditas politik di dalam konteks beliau masing-masing adalah ketum parpol. Dan dalam konteks Menko untuk mengkoordinasikan kebijakan, ini akan diuji dalam setidaknya 100 hari ke depan. Aku rasa tantangannya akan semakin berat karena pidato Pak Prabowo luar biasa. Buat starting point, pidatonya Pak Prabowo menggelegar luar biasa. Tapi bagaimanapun kinerja Pak Prabowo itu akan tercermin lewat kinerja para pembantunya. Siapa lagi? Makanya para pembantunya ini punya beban yang luar biasa sebetulnya. Apalagi biasanya kita mengukurnya 100 hari kerja ya. Semoga dalam waktu 100 hari itu udah kelihatan. Betul. Karena kan sekarang PR-nya adalah dengan penambahan kementerian dari 34 menjadi 48, perubahan nomenklatur, kemudian restrukturisasi, reorganisasi. Tapi sudah keluar perpres, katanya penataan itu harus kelar, penataan fungsi lembaga itu harus kelar 31 Desember 2024. Tapi Mas Eno melihat dong, bagaimana kalau aku melihat ya, ini berbeda, sudah terlihat sekali diferensiasi Pak Prabowo memimpin, kita bisa lihat dari pemilihan menteri saja. Dari awal dipanggil ke Kertanegara, kemudian pengumuman, pelantikan, ada sebelum itu ada pembekalan, pelantikan, sekarang ada pembekalan lagi di Akmil. Gayanya terlihat berbeda sekali dari Presiden Jokowi. Ini suatu yang positif, Mas Eno melihat Pak Prabowo keluar dengan karakternya sendiri? Ya, ini karakter Pak Prabowo yang murni ya, kurasa kepemimpinan militer, coraknya itu. Artinya ya ada semacam diklat yang dilakukan berulang kali. Lalu gaya kepemimpinannya juga straight to the point. Aku rasa ini bukan high context politics yang kemudian samar-samar dalam menyampaikan pesan kan. Pidatonya, arahannya di dalam rapat kabinet yang pertama itu sangat straightforward politics. Artinya orang langsung bisa menangkap makna harfiahnya apa. Itu sesuatu yang sangat khas dengan gaya kepemimpinan. Ya, beliau punya latar belakang militer. Sangat kontras dengan bagaimana beliau waktu di masa kampanye dulu itu harus ya menggunakan cara joget kan waktu itu. Ini kembali ke karakternya. Buat saya ya satu hal yang positif karena artinya beliau tidak out of character dalam memimpin. Dan tentu menjadi tantangan buat semua kementerian yang bertugas. Kita sadar ada pilkada, ada berbagai persoalan politik yang ini masih perlu dijembatani dan diselesaikan, dan ini sudah harus dituntut untuk bekerja. Artinya kan fokusnya akan terpecah banyak sekali. Pas nih. Ya itu yang aku anggap akan jadi tantangan di situ.